Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang beberapa soal UN atau US matematika. Oke, yang pertama tentang soal seperti ini. Nah, di sini ada gambar segitiga. Ditanyakan berapa persegi satuan pada luas daerah yang dibatasi oleh segitiga ini. Karena ini segitiganya sisinya semua dalam miring, jadi kita nggak bisa langsung pakai rumus alas kali tinggi ya teman-teman. Jadi caranya gimana? Kita hubungkan setiap titiknya ini menjadi persegi atau persegi panjang. Jadi ini dihubungkan sama ini ke sini, jadi kita rubah jadi persegi panjang dulu. Nah, kalau sudah dirubah jadi persegi panjang seperti ini, kita bisa cari luas persegi panjangnya. Oke, cari luas persegi panjang atau rektangelnya. Cek berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5. Berarti luas persegi panjangnya adalah 30 kotak satuan. Oke. Nah, kemudian untuk persegi panjang ini kan semuanya, tapi yang dimintakan yang pink ini doang. Berarti persegi panjang harus dikurang sama luas segitiga yang pertama, luas segitiga kedua, dan luas segitiga ketiga. Nah, luas segitiga pertama baru kita pakai rumus setengah alas kali tinggi. Caranya gimana? Nah, ini kan siku-siku di sini. Maka ini alasnya misalnya 2. Berarti setengah kali 2 kali sini 1, 2, 3, 4 sampai sini ya. Berarti 2 setengah kali 2 kali 4 sama dengan 4 satuan. Terus luas yang kedua, segitiga yang kedua, berarti setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali base kali height ya. Nah, ini sikunya di sini. Berarti alasnya 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Tingginya yang ini 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Berarti 2 sama 4 dicoret dapat 2 kali 5 10 kotak satuan. Oke. Sekarang luas yang ketiga, luas segitiga ketiga. Luas segitiga ketiga ini sikunya di sini. Nah, berarti ini alasnya 1, berarti setengah kali 1 kali tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setengah kali 1 kali 6. Ini dicoret dapat 3 sama dengan 3. Berarti mencari luas daerahnya tinggal 30 dikurang 4 dikurang 10 dikurang 3. Kita bisa cari nilainya. Oke. Jadi dapat di sini adalah 13 kotak satuan. Berarti yang D. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Ada soal seperti ini. Ditanya keliling, circumference atau perimeter. Nah, kalau mencari keliling atau perimeter atau circumference, teman-teman jumlahin semua garis yang melingkupi shaded area atau yang diarsir ini. Nah, kalau di sini berarti ada lengkung ini. Nih, lengkung setengah lingkaran atau semicircle ya, setengah lingkaran. Ada berapa kali setengah lingkarannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali setengah keliling lingkaran. Sudah ditambah, kan belum selesai. Nah, ini yang lurus. Ini 12, 11, 12, 11, 12. Jadi 12-nya 3 kali. Berarti 3 kali 12 ditambah 11-nya 2 kali. 2 kali 11. Karena di sini kita ada keliling lingkaran, berarti ini 5 kali setengah 5/2 ya. Rumus keliling lingkaran adalah pi kali diameter.
ditambah ini 3 kali 12 36 ditambah 2 kali 11 adalah 22. Jadi kita harus tahu diameternya. Nah, dari sini diameternya teman-teman, ini kan segini 11. Nah, segini kita nggak tahu berapa. Nah, ini 12 segini. Jadi ini sebenarnya informasinya agak kurang ya. Tapi ini bisa seperti dikira-kira. Jadi kalau ini 11, ini 1, ini ini 12, ini 1, ini 1. Berarti diameternya dari sini ke sini adalah 14. Atau kita cek segitiga yang pertama. Di sini 12. Nah, ini kan jaraknya agak lebar nih. Kira-kira berarti 2 cm. Berarti dari sini ke sini 14 juga. Berarti kita bisa ditulis diameternya adalah 14 cm. Berarti di sini 5/2. Karena diameternya 14 cm, maka pi-nya pakai 22/7 dikali 14 ditambah 36 ditambah 22 berarti 58. Nah, ini tinggal kita hitung ya teman-teman. Nih 7 sama 14 coret dapat 2, 2 sama 2 dicoret habis. Berarti tinggal 5 dikali 22. 5 dikali 22 adalah 110 ditambah 58. Berarti hasilnya 168 cm. Berarti yang itu ya. Oke, sekarang soal selanjutnya. Soal ketiga. Nah, di sini ada bola di dalam tabung. Yang harus teman-teman tahu, bola ini ada di dalam tabung. Ujung-ujungnya kanan kiri nempel di tabung, atas bawah juga nempel di tabung. Jadi kalau ini adalah jari-jari tabung atau jari-jari bola, ini diameter tabung atau diameter bola. Perhatikan tinggi tabung. Ini kalau bola, ini jari-jari, ke sini juga jari-jari kan? Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Jadi tinggi tabung sama aja dengan 2 kali jari-jari atau sama dengan diameter bola juga. Oke ya. Nah, di sini diketahui luas permukaan bola atau surface areanya bola. Luas permukaan bola itu rumusnya 4 pi r kuadrat. Nah, masukin rumus permukaan bola. Angkanya 7546 sama dengan 4 dikali 22/7 dikali r kuadrat. Berarti 7546 sama dengan 4 dikali 22 88. Berarti 88/7 r kuadrat. Teman-teman kali silang ya. Berarti 88 r kuadrat sama dengan 7546 dikali 7. Hasilnya adalah 52822. Sehingga mencari r kuadratnya 52822 dibagi 88. Tinggal hitung ya teman-teman. Hasilnya adalah 2401/4. Ini baru r kuadratnya. Berarti kalau cari r, akar dari 2401/4. Berarti sama aja nih, akar 2401 per akar 4. Nah, akar 2401 tinggal kita hitung ya teman-teman, adalah 49. Terus akar 4 adalah 2. Jadi jari-jarinya adalah 49/2. Kalau jari-jarinya 49/2 berarti diameternya adalah 2 dikali 49/2. Karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Oke, ini dicoret berarti diameternya adalah 49. Oke, sekarang yang ditanya adalah luas permukaan tabung. LP tabung atau surface areanya tabung, rumusnya adalah 2 kali luas alas atau 2 kali base area ditambah, jadi tabung itu adalah termasuk prisma, jadi luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tinggal alasnya kan lingkaran, berarti
2 pi R kuadrat, ini luas alas, luas lingkaran, ditambah keliling alas 2 pi R T. Nah, yang harus teman-teman tahu, T-nya tadi di sebelumnya, T-nya tabung itu sama aja dengan 2R. Berarti tinggal masukin 2 pi R kuadrat plus 2 pi R, T-nya adalah 2R. Berarti di sini 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kali 2R. 2 kali 2 4, berarti 4 pi R kali R kuadrat. 2 pi R kuadrat ditambah 4 pi R kuadrat adalah 6 pi R kuadrat. Itu adalah luas permukaannya. Tapi di sini mintanya dalam angka, ya udah tinggal kita ganti. Berarti 6 dikali 22 per 7 dikali R-nya tadi 49 per 2 kuadrat, atau 49 per 2 kuadrat, atau kita bisa tulis 49 per 2 kali 49 per 2. Oke, tinggal kita hitung. Ini 7 sama 49 itu 7. Dah, 22 sama 2 ini 1, ini 11. Oke ya teman-teman, terus 6 sama 2. Ini 1, di sini 3. Berarti yang bisa adalah 3 dikali 11 dikali 7 dikali 49. Tinggal hitung ya teman-teman, 3 kali 11, 3 kali 11 kali 7 kali 49. Hasilnya adalah 11319. Oke, tinggal teman-teman lihat 11319. Berarti jawabannya adalah yang C, Cm pangkat 2. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada limas atau rektangular piramid, limas segi 4. Nah, di sini limasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuk 16. Karena persegi berarti ini panjangnya sama. Jadi ini 16, ini 16. Tinggi limas tuh yang ini ya, headnya itu adalah 15. Nah, ditanya adalah luas permukaan atau surface areanya. Kalau surface areanya limas itu adalah luas alas atau base area plus luas segitiga yang berdiri ini yang tegak. Ada berapa? 4 kali luas segitiga. Nah, luas alasnya udah tahu 16 kali 16 ya teman-teman, karena persegi. Nah, kita harus cari luas segitiganya. Luas segitiganya kan alas kali tinggi. Alasnya udah ada 16, tapi tingginya belum ada. Nah, tingginya ini harus kita cari dulu. Caranya gimana? Ini kan 15. Nah, ini kita kasih garis bantu nih. Nah, ini kan 16, berarti ini separohnya ya teman-teman. Separohnya adalah 8. Nah, di sini adalah siku-siku. Jadi untuk cari tingginya ini kita Pitagoras, yaitu 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan X kuadrat. Tinggal kita hitung. Ayo, berarti 15 kuadrat adalah 225 ditambah 64 sama dengan X kuadrat. Nah, 225 ditambah 64 hasilnya 289. 289 itu X kuadrat. Berarti X nya adalah ini X kuadrat, akar dari 289 yaitu 17. Jadi tinggi segitiganya ini adalah 17. Sehingga kita bisa cari LP nya ya. Luas alasnya adalah 16 kali 16 ditambah 4 kali luas segitiga. Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2, berarti 16 kali 17 bagi 2. Di sini ada 4 segitiga, kanan kiri depan belakang, makanya dikali 4. Sudah, tinggal kita hitung. 16 kuadrat adalah 256. Nah, ini kan bisa dicoret teman-teman. Ini 4 coret sama 2, ini 1, ini 2. Berarti teman-teman tinggal hitung 2 kali 16 kali 17. Hasilnya adalah 544. Kemudian tinggal kita jumlahkan 256 ditambah 544. Hasilnya adalah 800 cm pangkat
2. Jawabannya yang C. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 17. Oke. Diketahui dua buah lingkaran dengan jarak 12. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam adalah GSPD. GSPD-nya 20. Sedangkan garis singgung persekutuan luar adalah GSPL. Itu adalah 24. Kalau dalam bahasa Inggris, garis singgung persekutuan dalam adalah internal tangent. Kalau garis singgung persekutuan luar itu external tangent. Oke ya. Nah, apa rumusnya? GSPD itu GSPD kuadrat, itu rumusnya adalah JP kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar min jari-jari lingkaran kecil, R besar min R kecil kuadrat. Tinggal kita masukkan GSPD-nya 20, berarti 20 kuadrat sama dengan jarak pusat atau jarak dua lingkarannya adalah 25. Jadi 20 kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang R min R-nya nggak tahu, berarti biarin aja R min R kuadrat. Ini tinggal kita hitung. 400 sama dengan 625 dikurang R min R kuadrat. Nah, ini kan minnya di dalam kurung, pindah ke kiri, minnya jadi plus, berarti R min R kuadrat sama dengan 625, 400-nya pindah ke kanan jadi min 400. Sehingga R min R kuadrat itu sama dengan 625 dikurang 400, jadi 225. Sehingga kita dapat R min R-nya akar dari 225, yaitu 15. Ini adalah persamaan 1. Oke ya. Nah, sekarang dari yang GSPL. Rumusnya hampir sama. Kalau GSPL kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang yang di dalam kurung adalah R plus R. R plus R kuadrat. Ya. GSPL-nya di sini diketahui 24. Jadi 24 kuadrat sama dengan JP-nya sama 25 kuadrat dikurang. Nah, ini kebalik ya teman-teman. Ini GSPD itu harusnya ditambah. Maaf, ini tadi oke. Udah. GSPD 20 angkanya sama tapi ini ditambah ya, maaf. Jadi kalau GSPD itu ditambah, berarti ini R plus R. Maaf bunda, tadi lupa. Oke, kalau kalau GSPD maaf ini R plus R ya. Kalau GSPL ini R min R. Jadi ini R min R kuadrat. Tinggal kita hitung 24 kuadrat. 24 kuadrat adalah 576. Jadi 576 sama dengan 625 dikurang R min R kuadrat. Nah, tinggal kita cari R min R kuadrat sama dengan 625 min 576. Jadi R min R kuadratnya sama dengan, tinggal kita hitung 625 dikurang 576. Hasilnya adalah 49. Sehingga R min R-nya akar dari 49 adalah 7. Ini adalah persamaan 2. Kemudian persamaan 1 sama persamaan 2 kita eliminasi. R plus R sama dengan R plus R sama dengan 15. R besar min R kecil sama dengan 7. Nah, ini angka di depannya udah sama. Jadi teman-teman bisa mau hilangkan R besar atau R kecil boleh. Kalau mau hilangkan R besar karena ini positif, kalau positif mau dihilangkan berarti harus dikurang. Oke. Nah, tinggal di plus R dikurang min R. Berarti sama aja dengan R min ketemu min jadi plus, berarti R ditambah R yaitu 2R. 2R sama dengan 15 dikurang 7.
15 dikurang 7 sama dengan 8. 2R sama dengan 8, berarti R-nya 8/2, R-nya sama dengan 4. Oke, ini R kecilnya udah tahu 4. Tinggal yang ditanya adalah panjang jari-jari lingkaran besar, berarti R besar. Nah, ini kan R plus R sama dengan 15. R kecilnya udah tahu 4, berarti R plus 4 sama dengan 15, sehingga mencari R besarnya adalah 15 dikurang 4. R besarnya adalah 11 cm. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Kemarin ada soal seperti ini ya teman-teman. Oke, ini adalah sebenarnya kalau kita perhatikan yang diarsir ini adalah segitiga pertama. Nah, teman-teman kalau ada ketemu segitiga seperti ini samanya segitiga tumpul, obtuse triangle. Nah, kalau mencari segitiga yang seperti ini, sama rumusnya base kali height bagi 2. Yang mana base-nya? Base-nya ini. Nah, karena sikunya di sini, maka height-nya di sini. Nah, ini juga sama. Ini kan luas 1, luas 2. Sekarang kalau kita mau cari luas 1, berarti segitiga yang Bu Enda tandain biru ini harus dikurang segitiga yang putih. Oke, luas 1. Nah, mencari segitiga yang Bu Enda tandain biru sama kayak ini kan. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya 12. Oke, ini kan 12. Tingginya mana? Tingginya dari sini ke sini. Ini tingginya. Berapa tingginya ya? Tinggal kita jumlahin. 6, 20, 10. 6 tambah 20, 26, 26 tambah 10, 36. Berarti 36. Dikurang segitiga yang putih. Segitiga yang putih berarti alasnya 12, tingginya yang ini. Nah, ini alas, ini tinggi. Berarti setengah kali alasnya 12 kali tingginya 6. Nah, teman-teman mau hitung ini boleh. Jadi ini setengah sama 2 sama 12 dicoret dapat 6. Berarti tinggal 6 dikali 36. 6 dikali 36 adalah 216. Dikurang, ini juga sama, 2 sama 12 dicoret dapat 6. Berarti 6 kali 6 adalah 36. Sehingga luas 1 didapat 216 dikurang 36. Hasilnya adalah 180 cm pangkat 2. Terus luas 2-nya bagaimana? Luas 2 berarti nih Bu Enda tandain hijau nih. Nih berarti luas yang Bu Enda tandain hijau buat dapat luas 2 harus dikurang sama yang putih. Gitu kan? Luas 2 kan sama, cuma arahnya ke kanan. Berarti sama, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya 12. Tingginya berarti tingginya dari sini ke sini. Ini adalah tingginya. Berapa dari sini ke sini? 6 sama 20, yaitu 26. Untuk dapat yang pink di luas 2 ini berarti harus dikurang sama yang putih. Berarti setengah kali sama yang putih 12 kali tingginya 6. Nah, tinggal kita hitung. 2 sama 12 coret dapat 6. 6 dikali 26. Tinggal teman-teman hitung ya. 6 dikali 26 sama dengan 156 dikurang, ini sama kayak yang di atas ya teman-teman, 36. Nah, sehingga bisa kita hitung 156 dikurang 36 yaitu 120. Jadi total luas arsirannya adalah tinggal ditambahin luas 1 sama luas 2, yaitu 180 ditambah 120. Hasilnya adalah 300 cm pangkat 2. Atau teman-teman bisa pakai cara cepatnya. Jadi luas segitiga yang pertama berarti langsung setengah kali 12. Atau teman-teman nih ya, bisa pakai rumus langsungnya. Jadi setengah kali yang rumus D tadi apa? 12 kali 36. Jadi teman-teman tulis setengah kali 12 kali 36 ditambah yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Tadi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 12 dikali 26 kan? Berarti
setengah dikali 12 dikali 36 dikurang karena segitiga putih ini dipakai buat waktu ngitung luas pertama dikurang segitiga putih, waktu ngitung luas kedua juga dikurang segitiga putih, berarti 2 kali kan dikurangnya, berarti dikurang 2 kali segitiga yang putih, berarti segitiga yang putih setengah dikali 12 kali 6, berarti 2 kali segitiga putih, berarti 2 kali setengah kali 12 kali 6. Nah ini hasilnya juga sama ya teman-teman, berarti ini coret, ini 6 kali 36 216 ditambah dicoret dapat 6 kan, ini sama 6 dikali 26 156 berarti 156 dikurang ini kan dicoret berarti tinggal 12 dikali 6 hasilnya adalah 72. Ini kalau teman-teman hitung nih hasilnya juga sama 300 cm pangkat 2 begitu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu penjelasan Bu Endah tentang soal-soal UN dan atau US cukup sampai di sini. Yang udah Bu Endah jelasin tentang bangun datar dan bangun ruang. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.